Perkenalkan, nama saya Zaskia Adira dengan NIM 22022184. Yang terhormat kepada Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Nurhalizah SPD MPD dan Ibu Tisna MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak atau balita pada usia 2-3 tahun. Perkembangan yang pertama adalah perkembangan fisik. Pada usia 2 tahun, anak mulai berbicara, berjalan, memanjat, melompat, berlari, dan juga menghabiskan energinya. Di usia 2 tahun juga, si kecil juga memiliki berbagai kosakata yang berkembang dan kata-kata baru setiap hari. Si kecil juga bisa mengurutkan bentuk dan warna. Dan apabila anak berusia 3 tahun, si kecil banyak belajar tentang cara berbicara, bergaul, mengetahui benar dan salah, bahaya atau aman, dan mengarang cerita. Pertumbuhan juga memiliki aspek seperti perkembangan kognitif, perkembangan motorik, perkembangan sosial dan emosional. Baik, yang kedua adalah perkembangan motorik. Motorik kasar. Pada anak usia 2 tahun, kemampuan motorik kasar anak diantaranya mulai bisa menuruni anak tangga menggunakan 1 atau 2 kaki tanpa bantuan dari setiap anak tangga dan melompat pada anak tangga terakhir. Untuk kekuatan kakinya yang semakin mantap, di mana anak sudah bisa melompat dengan lancar, berjinjit, berlari kencang, dan berjalan mundur serta memanjat kursi, meja, atau tempat tidur. Keseimbangan pun semakin baik sehingga anak dapat berdiri dengan 1 kaki. Motorik kasar pada anak usia 3 tahun. Kaki dan tangan anak si kecil mulai kuat sehingga dapat memiliki keseimbangan yang baik. Ia sudah bisa berdiri pada tumit dengan posisi tangan di samping tanpa kehilangan keseimbangan, melompat dengan 1 kaki, berdiri dengan 1 kaki selama 5 detik. Sedangkan untuk kekuatan tangan, si kecil mulai bisa melempar bola sejauh 3 meter dan menangkap bola besar. Di usia ini juga dapat mengendarai sepeda roda 3. Motorik halus. Salah satu si kecil memiliki kemampuan motorik halus yang baik adalah saat ia senantiasa untuk mencoret-coret gambar pada buku, tembok, atau media lainnya. Pada rentan usia ini, mata dan jari anak si kecil sudah bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga coretannya semakin jelas. Selain itu, kemampuan motorik pada anak usia 2 tahun 6 bulan baik jika ia sudah semakin mahir menyusun balok kayu membentuk suatu menara. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak usia 2 tahun dapat dilihat dari panca indera dan kemampuan motoriknya. Anak mulai bisa mengenal lingkungan sekitar dengan cara mendapatkan suatu tindakan. Misalnya, si kecil belajar bahwa menangis akan membuat ibu segera menggendongnya. Perkembangan kognitif pada anak usia 3 tahun yang dengan rentan waktu yang sangat panjang, yaitu sejak usia balita menuju usia prasekolah. Pada tahap ini, si kecil mulai bisa mengembangkan bahasa dan pola pikir simbolik. Saat yang tepat untuk mengenalkan konsep menyusun dan kata-kata dari tindakan seperti memeluk, dikecilkan mulai belajar meniru dan berpura-pura. Si kecil juga mulai belajar membaca dan menghitung. Belajar membaca bisa diawali mengenal huruf dari media seperti flashcards secara rutin. Sementara keterampilan menghitung bisa dimulai mengenalkan angka dari 1 digit dan mengelompokkan benda menurut warna dan bentuknya. Yang kelima, perkembangan bahasa dan berbicara. Anak di usia 2-3 tahun sudah menguasai sedikitnya 5-200 kata. Penelitian menunjukkan kemampuan bahasa anak laki-laki lebih lambat daripada bahasa anak perempuan. Anak usia 3 tahun bisa merangkai kalimat lebih panjang. Anak juga bisa mengobrol dengan 2 atau 3 kalimat dalam sekali waktu.
Anak juga bisa dapat menjawab ketika ditanya siapa namanya. Yang kelima adalah perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional yang ditunjukkan oleh anak usia 2-3 tahun sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemalu dan mulai merengek. Yang kedua, mungkin menjadi agresif dan mudah frustasi. Yang ketiga, ingin mandiri tapi tetap membutuhkan bantuan dan rasa aman dari orang tua. Yang keempat, membutuhkan rutinitas hari-hari yang teratur dan dapat diprediksi. Yang kelima, mulai bisa mempertahankan mainan yang disukainya dan marah ketika anak lain merebutnya. Baik, yang terakhir adalah hambatan dan rangsangan atau stimulasi perkembangan optimal balita. Yang pertama, hambatan dalam perkembangan optimal balita. Proses tumbuh berkembang sangat berkaitan dengan faktor kesehatan. Dengan kata lain, anak yang sehat dapat berkembang dengan baik dan optimal. Yang dapat menjadi penghambat tumbuhnya perkembangan anak yaitu yang pertama penyakit, yang kedua kekurangan gizi, yang ketiga kebersihan yang buruk, dan keempat perilaku orang tua. Yang kedua adalah rangsangan atau stimulasi untuk perkembangan optimal balita. Untuk menstimulasi perkembangan anak, orang tua dapat melatihnya untuk menyebutkan berbagai nama, warna, teman, diajarkan untuk menyikat gigi, buang air besar atau kecil di toilet, serta menggambar sebuah bentuk. Berikan sebagai mainan misalnya bola untuk berkembang motoriknya. Sering baca buku agar ia tertarik dengan buku. Biasanya pada usia yang hampir menginjak 3 tahun, anak dapat mulai diberi stimulasi dengan tujuan mempersiapkan diri pada anak untuk masuk dunia sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.